Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, salam damai sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Saya Esther Solihin dalam renungan harian hari ini. Firman Tuhan hari ini akan saya ambilkan dari kitab Ibrani, pasalnya yang ke-12 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mata yang dapat melihat adalah alat jasmani yang Tuhan anugerahkan bagi kita agar kita mampu memandang berbagai hal. Melalui mata, maka setiap kita juga dapat bertindak sesuatu berdasarkan penafsiran atau refleksi kita terhadap apa yang kita lihat. Bila ditafsir secara negatif, hasilnya juga akan negatif, baik melalui tindakan dan perkataan. Begitu juga sebaliknya, bila ditafsir dan direfleksikan secara positif dan kemudian dihubungkan dengan nilai iman dan firman Tuhan, hasilnya bisa menjadi baik. Meskipun tidak selalu semua orang di sekitar kita merespon dengan baik, tapi itu tidak masalah. Tetapi yang menarik dan menjadi pusat dari renungan harian hari ini, yaitu ketika penulis Ibrani mengatakan dalam ayat 12a yang berbunyi demikian. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus. Firman ini bermakna bahwa di sepanjang perjalanan hidup ini, tak putus-putusnya mata hati kita harus tertuju hanya pada Yesus Kristus. Mengapa? Yang pertama, karena kita adalah umat yang tidak terhindar dengan masalah dengan diri kita sendiri. Entah itu kesedihan dan air mata, kemarahan, ketakutan, persoalan, mungkin hutang piutang, sakit ringan maupun sakit berat, tubuh yang lemah, emosi yang tidak stabil, dan masih banyak hal lain yang menjadi persoalan pribadi. Yang kedua, mata yang tertuju pada Yesus adalah disebabkan kita semua dalam hidup ini seharusnya dalam sikap, perbuatan maupun perkataan harusnya mencerminkan kebenaran sesuai dengan ukuran firman Tuhan. Kita semua adalah saksi Kristus dan kita hanya bisa menjadi saksi Kristus kalau mata kita tertuju pada Kristus. Yang ketiga dan yang terpenting adalah sebab Tuhan Yesus juga memandang pada kita semua, melihat apa yang kita perbuat, yang kita katakan. Tuhan sangat memperhatikan kita secara pribadi dan secara khusus saat kita lemah, saat kita menangis, saat kita berduka, kesepian, saat kita mengalami sukacita, saat kita mengalami keberhasilan, bahkan saat kita jatuh ke dalam dosa dan penyesalan. Dalam setiap keadaan dan persoalan dalam kehidupan kita, mata Tuhan terlihat kepada kita. Masa lalu kita maupun masa depan kita semua diperhatikan oleh Yesus tanpa terkecuali. Kitab Yesaya pasalnya yang ke-49 ayat 16 bahkan mengatakan, "Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku." Dengan hidup yang terus-menerus menunjukkan mata hati dan iman kita pada Yesus, maka mari kita menjalani siara iman kita hari ini. Kalaupun itu dalam tangisan, pun dalam sukacita. Saat kita takut dan merasa belum ada jalan keluar dari masalah hidup kita. Saat kita berhasil dalam segala keadaan. Bukan hanya hari ini, tetapi juga dalam perjalanan hidup kita selanjutnya. Tuhan memberkati. Amin.